Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Summa salatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil bahjati wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarram Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Haris Hakam SHMA, wal mukarram Al-Ustaz Muhammad Yusha Hakam SIMA Al-Hafiz, wal mukarram Al-Ustaz Muhammad Saleh Salim SE. Kita doakan semoga guru-guru kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak ketinggalan pula teman-teman saya, santri putra dan santri putri yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Salawat serta salam marilah kita haturkan, kita salurkan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita para pengikutnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, santri putra dan santri putri yang dirahmati Allah. Masih pada kuat nih? Ngantuk kagak? Enggak. Lapar kagak? Lapar ya. Sama. Kayak lapar. Yang pertama-tama saya pengen nanya, santri putra dan santri putri pada hafal nggak nama-nama Nabi? Yang 25 aja, jangan semuanya. Insya Allah nih. Coba bareng-bareng yuk. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa,
Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Nah, itu pada apa ya? Coba satu jaga yang berani. Bukan mati tadi deh. Ada yang bisa? Karena sekarang, zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman now gitu, udah susah, kemungkinan pada lupa nama-nama Nabi yang 25. Jangankan nama-nama Nabi yang 25, nama-nama malaikat yang 10 ada yang nggak hafal. Kemarin ada anak SD ditanya, Dek, apa enggak nama-nama malaikat? Apa bang? Coba sebutin. Pertama, Jibril, benar itu kan? 2, Mikail. 3, Israfil. Cakep. 4, Israel. Cakep. Yang kelima, Junet dikatakan. Nah ini anak-anak zaman sekarang, giliran ditanya nama-nama pemain sepak bola dia apa? Nama-nama game online yang lagi tren dia apa? Yang cewek ditanya nama-nama artis Korea dia apa? Emang lu cowok pada tahu nama-nama artis Korea? Oh gitu. Cowok. Kalau giliran ditanya nama-nama Nabi yang 25, dia kagak hafal. Astagfirullah. Karena hikmahnya implementasi iman kita kepada Nabi itu adalah iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aneh ngomongin Nabi, pada tahu nggak definisi Nabi? Tahu. Iya. Gampangnya Nabi itu adalah orang-orang pilihan Allah, hamba-hamba pilihan Allah yang Allah pilih untuk 1 tahun untuk menyebarkan agamanya Allah, untuk mengajak kaum itu mengesahkan Allah, menyembah Allah. Tapi pada kenyataannya nabi-nabi ini enggak semulus apa yang kita bayangkan dalam menjalankan dakwahnya, nggak lancar semuanya. Beliau dicaci maki, beliau dibully, beliau bahkan ingin dibunuh oleh kaumnya, beliau diusir dari rumahnya, dari kaumnya. Contohnya siapa? Nabi Hud alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 65. Wa ila 'adin akhahum Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Dan kepada kaum 'Ad kami pilihlah saudara mereka yaitu Hud alaihissalam. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Berkata Nabi Hud kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada yang patut disembah oleh kalian itu selain Allah. Afala tattaqun. Apakah kalian tidak bertakwa? Lalu kata kaumnya Nabi Hud apa? Qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumi inna lanaraka fi safahati wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Kata kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum 'Ad, para pemuka-pemuka kaumnya menjawab, wahai Hud, inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Sesungguhnya kami menganggap itu adalah orang yang tidak waras, orang yang berdusta. Qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Kata Nabi Hud, wahai kaumku, aku ini bukan orang yang tidak waras, aku ini adalah utusan Tuhan pencipta alam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kaum 'Ad ini bukan sembarang kaum.
mereka dikaruniakan kecerdasan yang lebih oleh Allah, kekuatan, kekuasaan oleh Allah. Bayangin, Mas, Kak, kaum Ad, rumahnya aja tuh batu-batu yang besar, gunung-gunung yang besar, batu-batu yang besar mereka pahat menjadi istana-istana yang megah, rumah-rumah yang mewah. Tapi apa? Ketika Nabi Hud alaihissalam mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, menyembah Allah, mensyukuri nikmat Allah, mereka enggan. Mereka menolak. Lalu di dalam surat yang lain diceritakan, wa amma 'adun fa uhriqu bi rihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka adapun kaum Ad, kami binasakan mereka dengan angin topan yang sangat besar. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah kirimkan angin topan yang sangat besar kepada kaum Ad. Berapa lama? 7 malam 8 hari secara terus menerus. Fataral qauma fiha sar'a. Maka ketika kalian melihat kaum Ad, mereka mati bergelimpangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti batang pohon korma yang sudah lapuk. Bayangin, angin bertopan yang sangat besar, 7 malam 8 hari, coy. Kita didatangi angin topan, angin puting beliung 1 jam aja, kocar ajar kita, baru ketakutan. Yang lama ini bencana ada di mana-mana di Indonesia. Gunung meletus di Lumajang, banyak orang-orang yang kehilangan keluarganya. Dari sini apakah kita nggak mikir? Allah berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran dari kaum Ad? Iram zatil imad, yang tinggal di negeri Iram, di kota Iram, yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang bangunan-bangunan itu belum ada sebelumnya di kota-kota yang lain. Jadi dari sini kita dapat mengambil pelajaran. Intinya saya akan menyampaikan ada 3 pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Yang pertama adalah menjauhkan kita dari sifat sombong. Bagaimana tadi sudah disampaikan oleh penceramah kita ya. Menjauhkan kita dari sifat sombong. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, mereka sombong. Mereka merasa nggak ada yang bisa membinasakan mereka, nggak ada yang bisa menghancurkan mereka. Mereka sombong, mereka merasa yang paling kuat. Tapi apa? Allah membinasakan mereka. Allah mengirimkan angin topan yang sangat besar kepada mereka. Pesan moral yang kedua yaitu adalah memiliki sifat sabar dan tenang. Nabi Hud alaihissalam ketika dakwah pada kaum Ad, beliau dicaci maki, beliau ditolak mentah-mentah, tapi beliau tetap sabar dan tenang. Dan yang ketiga adalah pesan moral yang ketiga yaitu menjauhi pertemanan yang tidak sehat. Nabi Hud alaihissalam ketika ada kaumnya yang tidak mau diajak untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, itu Nabi Hud tinggalin tuh. Jadi ketika musibah itu datang, Nabi Hud sama pengikutnya yang beriman itu alhamdulillah nggak kena. Allah perintahkan Nabi Hud dan para pengikutnya itu untuk diam di rumah selama 7 malam 8 hari. Nah, ini buat pelajaran untuk kita. Kalau kita punya teman yang nggak baik, yang orang itu kagak mau sholat, kita ajak sholat dia kagak mau, maksiat jalan terus, tinggalin, jangan temenin.
Sewaktu-waktu nauzubillah ketika dia dapatkan masalah, musibah, lah kita juga kena cipretannya dari dia. Kalau kata orang, kalau kita punya temenan sama tukang las, otomatis kita kecipratan tuh api lasannya tuh sakit kan. Kalau kita temenan sama tukang minyak wangi, insya Allah tuh kita diolesin tuh sedikit jadi kita wangi. Terakhir kata Kiai Fakhrul Al-Bantani, rambutan busuk, tahu rambutan Mas? Belum ada di kebun ya? Rambutan busuk dijual di pasar, kira-kira laku kagak? Dikasih mau kagak lu? Kalau nggak, apa aja mau ya? Rambutan busuk dijual kagak ada harganya. Tapi ketika rambutan busuk dicampur, diikat sama rambutan yang bagus-bagus, itu dijual di pasar, ada tuh harganya. Lah kita yang banyak dosa, yang banyak kekurangannya, kita deketin tuh orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, insya Allah kita kecipratan tuh berkahnya, kesolehannya, kebaikannya, insya Allah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.